Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalam. Kemudian pembagian kalimat yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kalam. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bil wad'i dengan bahasa Arab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Jurumiyah, Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang artinya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Berikut rinciannya kalam. Yang pertama lafaz, yang kedua al-murakkab, yang ketiga al-mufid, yang keempat al-wadhu. Jadi kalam itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara atau ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Misalnya, kitabun. Nah, di dalam lafaz kitabun itu terdiri atau mengandung huruf-huruf hijaiyah. Ada huruf kafnya, ada huruf ta, ada huruf alif, dan huruf ba. Kemudian masjidun, ada huruf mim, ada huruf sin, ada huruf jim, ada huruf dal. Kemudian zaidun, ada huruf zai, ya, dan dal. Zaidun itu nama orang ya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi mengandung huruf hijaiyah. Jadi kita mengucapkan dengan lisan kita, yaitu ucapan yang mengandung dari huruf hijaiyah. Iya, contohnya itu ya, kitabun, masjidun, dan zaidun. Nah, berbeda dengan suara klakson mobil atau motor, ya, suara gemericik air, dan suara-suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu tidak termasuk lafaz. Dan jika bukan lafaz, maka tidak bisa disebut kalam. Selanjutnya yang kedua adalah murakkab atau tersusun. Murakkab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 susunan kata atau lebih. Sehingga bila suatu lafaz hanya terdiri dari 1 kata, maka lafaz tersebut bukanlah murakkab. Jadi bentuknya itu harus dari 2 atau lebih. Jika hanya 1 itu tidak bisa disebut murakkab, tidak tersusun. Contohnya yaitu Zaidun qaimun, yang artinya Zaid itu berdiri. Di sini ada Zaidun yang pertama, yang kedua adalah qaimun. Jadi ini tersusun dari 2 kata. Zaid itu berdiri, yang artinya Zaid itu berdiri. Kalimat Zaidun qaimun merupakan murakkab karena tersusun dari 2 kata, yaitu kata Zaidun dan kata qaimun. Apabila hanya Zaidun saja atau qaimun saja, maka itu bukanlah murakkab karena tidak tersusun, dan jika bukan murakkab, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Yang selanjutnya itu yang ketiga mufid atau memberi faidah. Mufid artinya ucapan yang memberi faidah atau makna, sehingga seseorang yang mendengar ucapan tersebut tidak mempertanyakan dan tidak penasaran lagi mendengarnya, dan bisa diam dengan nyaman. Jadi faham gitu. Yang dengernya itu faham gitu. Jadi nggak nanya-nanya lagi. Contoh dari mufid itu adalah Zaidun qaimun. Contoh dari jumlahnya Zaidun qaimun, yang artinya Zaid itu berdiri. Ucapan di atas mufid karena sudah memberikan makna dengan susunan sempurna. Contoh ucapan yang tidak mufid
yaitu in koma Zaidun, yang artinya jika Zaid berdiri. Nah, itu kan belum lengkap gitu, belum jelas. Ucapan di atas tidak mufid karena tidak memberikan makna sempurna. Sebab dalam ucapan tersebut terkandung kata in yang artinya jika, di mana in termasuk huruf syarat yang membutuhkan jawab. Biasanya jawabnya memiliki arti maka. Misalnya kan gini, jika Zaid berdiri, maka kesananya itu masih ada. Jadi ini belum lengkap. Sedangkan di sini jawabannya tidak ada. Cuman in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Jadi ini belum mufid gitu, belum lengkap. Masih bingung. Makanya yang dengernya pasti nanya lagi. Belum jelas gitu informasinya. Gitu ya. Jadi maknanya itu menjadi nanggung. Orang yang mendengar ucapan tersebut akan penasaran dan tidak nyaman, pasti nanya lagi. Oleh karena itu, lafaz in koma Zaidun tidaklah mufid, tidak memberi faidah, sehingga tidak bisa disebut kalam. Sedangkan contoh yang pertama Zaidun qaimun itu sudah memberikan Zaid itu berdiri, ya udah Zaid berdiri. Jadi si pendengar ucapan tersebut nggak nanya lagi gitu dan nggak penasaran lagi dan bisa diem, ngerti begitu. Kemudian yang keempat yaitu bilwad. Adapun bilwad, sebagian ulama menafsirkannya dengan maksud atau bil qasdi atau dengan disengaja. Maka perkataan orang yang tidur dan lengah atau lalai tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Jadi bilang Zaidun qaimun itu dengan disengaja gitu, sengaja ngomong gitu ya. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, sedang berdiri. Atau misalnya Alkitabu jadidun, buku itu baru gitu ya. Jadi sengaja ngomong gitu. Kalau nggak misalnya ar-rajulu jamilun, laki-laki itu ganteng, jadi sengaja ngomong gitu ya. Ucapan di atas merupakan kalam karena sudah memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama lafaz berupa ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Zaidun qaimun, ada huruf hijaiyahnya. Murakkab karena tersusun dari beberapa kata. Zaidun 1, qaimun 2, itu sudah termasuk murakkab, tersusun. Mufid karena memberi faidah berupa makna sempurna. Jadi orang yang dengar itu udah paham, oh ngerti gitu, si Zaid itu sedang berdiri. Kemudian yang keempat bilwad, dengan disengaja, jadi sengaja ngomong Zaidun qaimun, maka itu sudah terbentuk menjadi suatu kalam.